Halo guys, perkenalkan nama saya Agus Wasana dengan NIM 7203510046. Saya Ayu Eka Suci. Kami dari kelompok 4 dengan materi isu lingkungan dan keberlanjutan dalam agribisnis. Ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, konsep dan keberlanjutan isu lingkungan, tantangan dalam mencapai keberlanjutan, praktek petani keberlanjutan, kerjasama dan kemitraan, edukasi dan kesadaran lingkungan, dan yang terakhir contoh kasus. Konsep dan keberlanjutan isu lingkungan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mempertahankan petani, sumber daya, serta masyarakat dengan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan menguntungkan. Pertanian berkelanjutan cocok diterapkan dan menyempurnakan pertanian modern, pertanian organik. Pertanian berkelanjutan merupakan cara bertani yang berupaya menjaga dan merawat sumber daya alam tanpa mengorbankan generasi mendatang dan bisa memberikan hasil untuk dampak pada ekonomi, sosial, dan ekologis dalam jangka waktu yang lama. Tujuan dari pertanian berkelanjutan. Tujuan utama pertanian berkelanjutan adalah mencapai ketahanan pangan jangka panjang tanpa merusak keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan komunitas pedesaan dengan memberikan kesempatan kerja yang layak serta mendukung keberlangsungan sosial dan ekonomi wilayah pertanian. Isu lingkungan. Dampak aktivitas pertanian terhadap lingkungan sifatnya sangat bervariasi, dari pencemaran air, perubahan iklim, hingga pencemaran genetika. Solusi untuk menghindari dampak ini beragam, mulai dari penerapan pertanian berkelanjutan hingga kembali ke sistem pertanian subsistem. Tantangan dalam mencapai keberlanjutan. Tantangan besar yang dihadapi untuk menjalankan pertanian berkelanjutan adalah semakin langkanya dan cepatnya penurunan produktivitas sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam menurun sedangkan permintaan akan pangan meningkat dengan cepat. Pun begitu dengan populasi manusia yang semakin tumbuh. Menurut Rahmawati 2020 ada beberapa tantangan keberlanjutan, yaitu yang pertama, kendala sumber daya manusia. Petani memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dengan permasalahan kesehatan yang kurang. Yang kedua yaitu kendala sumber daya alam, ketersediaan volume air yang tidak menentu, kualitas air yang makin menurun, dan kesuburan tanah yang makin menurun. Yang ketiga, kendala aplikasi teknologi. Pengadaan sarana dan prasarana pertanian mulai dari kegiatan produksi sampai pasca panen masih menjadi kendala. Yang keempat yaitu kendala biomasa. Petani mengalami kendala memenuhi kebutuhan biomasa untuk praktik pertanian berkelanjutan terbatas karena memiliki lahan ternak dan tenaga kerja. Yang kelima yaitu akses informasi. Kurang mendapatkan informasi mengenai pentingnya dan manfaat dari pertanian berkelanjutan. Yang keenam, kendala kelembagaan. Peran kelembagaan atau penyuluh yang masih kurang. Yang ketujuh yaitu kendala politik. Dukungan pengambil kebijakan yang menentukan arah pembangunan pertanian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang juga akan mempengaruhi kinerja dan stabilitas serta keberlanjutannya. Dalam hal ini, kegiatan riset serta teknologi dan inovasi yang dihasilkan memegang peranan penting dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut. Praktek petani keberlanjutan. Pertanian berkelanjutan ini tidak bergantung pada penambahan pupuk sintesis atau pestisida, sehingga para petani juga tidak terlalu bergantung pada ketersediaan pupuk kimia yang menghabiskan anggaran operasional. Namun, pertanian berkelanjutan ini memanfaatkan limbah tanaman seperti daun-daun kering, batang, tunggul, dan lainnya sebagai pupuk kompos yang alami. Bahkan bisa menggunakan kotoran hewan ternak untuk pupuk hayati yang menyuburkan tanah. Siklus daur ulang tanaman dan pupuk kompos akan membangun kesehatan tanah, sistem air bersih, serta keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Jika petani berkelanjutan diterapkan dengan benar, maka kondisi tanah akan selalu sehat dan siap mengurangi
jejak emisi gas karbon. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk memperlambat perubahan iklim di dunia. Kerjasama dan kemitraan. Jadi, kemitraan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu petani dalam mengembangkan komoditasnya, baik terkait bantuan benih, produksi, produktivitas, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kebunnya, serta sebagai wadah atau sarana yang jelas dan pasti untuk mendistribusikan atau menjual hasil panen komoditas perkebunan maupun produk turunannya. Pentingnya kemitraan ini dilakukan karena pasar global itu semakin kompetitif. Perlunya untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis dan mendorong keberadaan usaha mikro kecil menengah atau disebut dengan UMKM, perkebunan agar dapat terus bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Karena UMKM dikatakan cukup dalam memperdayakan ekonomi masyarakat, khususnya membantu perkebunan dalam mengembangkan usaha produk turunan dari komoditasnya. Sedangkan kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 itu merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi terkait kemitraan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan berkebun. Pengembangan sawit tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, butuh sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Kemitraan ini ujungnya untuk membantu perkebun maupun perusahaan. Ada peluang dan tantangan kemitraan. Yang pertama, peningkatan volume pasar, harga jual produk lebih kompetitif, harga sarana produksi lebih terjangkau, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal investasi, dan yang terakhir peningkatan efisiensi akibat regulasi sumber daya dan dorongan persaingan. Edukasi dan kesadaran lingkungan. Lingkungan itu merupakan suatu ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Semakin hari, semakin kurangnya akan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, khususnya lingkungan sekitar yang mereka sering lihat dan yang sering mereka tempati. Beberapa pencemaran lingkungan terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Maka peran manusia sebagai khalifah di dunia ini tidak dijalankan sesuai apa yang diperintahkannya untuk selalu menjaga lingkungan. Ada beberapa pencegahan agar lingkungan tidak mengalami kerusakan, yaitu membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar, menggunakan pupuk organik, membudidayakan tanaman, penggunaan teknologi yang ramah akan lingkungan, tidak mengalihfungsikan lahan pertanian. Penyelamatan lingkungan bisa dilakukan dengan hal yang kecil terlebih dahulu dengan mempertimbangkan bahwa lingkungan itu harus dijaga dan dipelihara untuk nanti ke depannya. Sebagai generasi muda pertanian berkelanjutan, maka cintailah produk yang alami dan tidak merusak lingkungan. Yang terakhir ada contoh kasus. Kegiatan penebangan hutan, penambangan yang tidak terkendali dan tepat merupakan awal dari ketidakseimbangan lingkungan yang berdampak kepada manusia. Satu di antara dampak tersebut adalah pada kegiatan usaha budidaya tanaman. Dalam usaha budidaya, faktor lingkungan itu berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Faktor lingkungan tersebut terdiri dari yang di atas permukaan tanah dan di dalam tanah. Namun, pada kenyataannya bahwa kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan juga menambah kerusakan lingkungan. Hal ini dimulai pada saat diterapkan revolusi hijau yang pada awalnya bertujuan untuk memenuhi pangan rakyat, bahkan pernah menjadi negara peraih predikat Sembada beras tahun 1984. Kerusakan disebabkan diantaranya dengan penggunaan pestisida seperti herbisida, insektisida, dan fungisida yang terus-menerus. Ditambah lagi dengan penggunaan pupuk sintetik yang dilakukan dari tahun ke tahun secara berlebihan, tanpa diikuti dengan perbaikan secara alami yang menyebabkan tanah mengalami degradasi atau kehilangan kesuburan tanah.
Berdasarkan analisis perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu 1994 sampai 2004, terdiri dari penyusutan tanah hutan dan penggunaan tanah lainnya, tepatnya di kota Subulus Salam. Proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Subulus Salam. Pengalih fungsian lahan pertanian di kota Subulus Salam banyak yang dialihkan menjadi tanaman jagung dan sawit. Selain itu, ada juga lahan pertanian yang terbengkalai yang tidak diurus oleh pemiliknya, sehingga banyak yang menjadi tumbuhan liar. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah luas lahan persawahan atau pertanian di kota Subulus Salam yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga ditakutkan memberi dampak pada petani di kota Subulus Salam dan masih tergolong rendahnya alokasi anggaran daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan ialah dengan mengalih fungsikan lahan-lahan yang terbengkalai menjadi tanaman lain berupa sawit dan jagung sehingga dapat berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam implementasi kebijakan ada beberapa faktor yang diperhatikan untuk bekerja dan mereka berinteraksi satu sama lain, yaitu beradaptasi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Pada faktor komunikasi sudah cukup berjalan baik karena ketua kelompok tani melakukan strategi dengan cara pendekatan personal dan diberi informasi mengenai manfaat lahan sawah abadi. Pada faktor sumber daya, dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Subulus Salam, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Mengenai disposisi, dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaannya. Disposisi dilihat dari komitmen atau sikap pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan ini menjadi faktor pendorong. Hal ini dilihat dari adanya komitmen yang dibangun oleh pejabat pengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini cukup tinggi. Mengenai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi faktor penghambat. Hal ini dilihat dari sebelum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkannya. Sampai jumpa lagi.